Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Eis Afifatun Nisa, Prodi PPG Ilmu Pengetahuan Sosial, NIM 240010392310012998. Mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 4 piloting 3 tahun 2024-2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan materi mobilitas sosial. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan dan arahan bagi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tegar, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Baik, sekarang kita cek absensi terlebih dahulu ya. Hari ini semuanya sekolah? Alhamdulillah ya, hari ini kelas 8B semuanya hadir. Baik, kalau semuanya hadir berarti hari ini yang tidak ada yang sakit ya? Iya. Ataupun izin. Nah, itu sungguh berkah yang harus kita syukuri. Betul tidak? Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Amila hadir. Ariatul Fadila hadir. Atika hadir. Baby hadir. Caca hadir. Cindy hadir. Dede Lugi hadir. Herlina hadir. Ibnu Abbas hadir. Irwan Hadir. Junaidi hadir. Muhammad Khairul Afdian Muhammad Dafa Hadir. Muhammad Abdul Mufahir Hadir. Mutiara Raisa Evia Hadir. Krisna Hadir. Rizky Hadir. Salma Hadir. Salsabila Hadir. Silva Siti Jahira Hadir. Tegar Hadir. Zanuar Hadir. Bilda Hadir. hadir. Baik, semuanya hadir semua ya. Baik, kalau sudah hadir semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Sumpah.
perilakunya juga sudah tampan dan rapi. Kemudian yang ketiga, harus datang tepat waktu. Ya. Dan yang keempat, harus selalu mengerjakan tugas. Oke, terima kasih untuk kesepakatan kelasnya yang masih kalian selalu ingat. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Mobilitas sosial. Untuk hari ini materinya mobilitas sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Keberagaman. Ibu tanya nih, bentuk-bentuk keberagaman ada apa saja? Oke, keberagaman suku. Kemudian apa lagi? Keberagaman budaya. Ada lagi? Keberagaman ras atau suku. Apa lagi? Keberagaman agama. Baik, kalau sudah seperti itu, kita hari ini belajar apa tadi? Mobilitas sosial. Nah, sekarang perhatikan nih ke depan. Nah, ini menurut kalian apa sih? Yang lala itu kan bentuknya bulat. Yang lala ini benar enggak? Nah, biang lala ini menurut kalian identik mirip dengan apa? Roda berputar. Sama seperti kehidupan kita, betul tidak? Kehidupan kita itu dinamis, akan selalu berubah. Atau dalam arti selalu mengalami perubahan. Materi hari ini mengenai mobilitas sama, perumpamaannya seperti roda yang berputar. Nah, itu. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari materi hari ini mengenai mobilitas sosial? Masih ingatkah bahwasanya mobilitas sosial itu adalah bagian daripada manusia itu mengalami perubahan. Perubahan akan selalu dilewati oleh manusia atau individu. Ya kan? Betul tidak? Karena dengan perubahan, nah itu. Perubahan itu merupakan pencapaian daripada usaha manusia, baik ke lebih baik ataupun sebaliknya. Dan perubahan itu adalah pencapaian yang harus diikuti oleh manusia karena bagian daripada perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Ya kan? Baik, sebelum kita belajar, kita lakukan asesmen dulu nih. Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, Ibu sudah. Nah, di situ ada tautan link yang harus kalian isi. Yang harus kalian isi. Silakan isi. Jangan lupa kasih nama, kasih ke kelas. Kelasnya kelas 8B. Oke, ini buat ya. Asesmen nih. Asesmen kita buka. Sudah? Ada tidak? Ada. Kalau ada silakan isi. Ada yang mengalami kesulitan untuk membukanya? Ya, itu silakan isi ya. Silakan isi untuk link assessment. Itu assessment diagnostik dan non diagnostik. Ya, itu. Kenapa nggak bisa? Ya,
selesai, bilang ya. Sudah, Salma? Belum. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah? Baik, kalau sudah saya perhatikan ke depan. Kalau sudah, perhatikan semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu tunjuk ya. Oke, sekarang Ibu tunjuk. Coba sama tujuan pembelajarannya poin 1. Baca nak yang keras. Melalui tayangan PBL, Ya. peserta didik Bukan dari tayangan PBL. Melalui metode PBL. Oke, salah Ibu salah ketik ya. Melalui metode model PBL. Silakan. peserta didik dapat menjelaskan proses mobilitas sosial dengan tepat. Silakan yang kedua. Yang membacakan coba Salsa. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Oke. Yang ketiga, coba yang membacakan Caca. Oke, Ca. Silakan, Ca. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak mobilitas sosial dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Oke. Dan yang keempat, tujuan
APD ini kamu muat atau kamu isi di dalam sebuah kertas karton. Nah, itu paham sampai di sini? Nanti ada penilaian. Penilaiannya yaitu kalian harus berkolaborasi, bagaimana berdiskusi dengan teman, kemudian menyajikannya di depan kelas. Nah, itu paham tidak? Baik, kalau seperti itu, sekarang perhatikan ibu. Di lingkungan kita atau di lingkungan sekitar kita, kalian pernah tidak melihat tetangga kalian atau yang orang-orang yang kalian kenal tiba-tiba suatu hari mendapatkan kenaikan jabatan? Pernah tidak? Nah, kemudian di lingkungan sekitar kita juga, di tetangga kalian pernah tidak melihat misalnya tetangga kalian tiba-tiba misalnya punya jabatan tinggi, kemudian besoknya lagi misalnya pensiun atau bangkrut? Pernah tidak? Nah, bagaimana untuk menjawab dua pertanyaan pemantik ini? Siapa yang bisa menjawab? Nah, sekarang perhatikan dua tayangan video yang ibu. Tayangan video, perhatikan, yang berkaitan tadi dengan pertanyaan pemantik. Nanti kalian jawab itu ya, paham tidak? Kalian jawab. Pengusaha Khairul Tanjung kembali masuk dalam deretan 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2022. Harta kekayaannya yang mencapai 80,8 triliun rupiah menjadikannya sebagai orang terkaya ke-6 di tanah air. Lantas, siapakah sosok Khairul Tanjung ini dan apa saja usaha yang dimilikinya? Khairul Tanjung lahir pada 18 Juni 1962, sehingga saat ini usianya genap 60 tahun. Ia merupakan pendiri City Corp, kelompok usaha yang terdiri dari retail, perbankan, dan media. Khairul sempat belajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 1981. Namun, ia mengalami kesulitan finansial untuk biaya kuliah. untuk membayar biaya kuliah. Saat itulah kemampuannya berbisnis diasah dengan berbisnis kecil-kecilan seperti menjual buku kuliah stensilan, kaos, dan sebagainya. Khairul juga sempat membuka toko peralatan laboratorium hingga usaha kontraktor, namun bangkrut. Selanjutnya, ia pindah ke perusahaan rotan dan bertemu dengan 3 orang rekan, lalu mendirikan PT Pariarti Sindutama. Bisnis tersebut memproduksi sepatu anak-anak dengan kualitas ekspor. Usahanya sukses memproduksi ribuan pasang sepatu untuk dikirim ke luar negeri. Namun akhirnya Khairul Tanjung memisahkan diri dari perusahaan tersebut dan mendirikan bisnis sendiri bernama Paragroup yang kini dikenal sebagai City Corp. Pada tanggal 1 Desember 2011, Khairul Tanjung meresmikan perubahan Paragroup menjadi City Corp. Sejumlah perusahaan yang kini dimilikinya antara lain Transmart, Carrefour, Bank Mega, Trans TV, Trans 7, dan Trans Studio. Bisnis lainnya yang juga dirambah City Corp antara lain restoran, asuransi, travel, hingga perkebunan kelapa sawit. Kisah suksesnya dikagumi banyak orang setelah buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong diluncurkan pada tahun 2012. Nah, itu satu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi video yang kedua. Siapa yang tidak tahu ya, dengan siapa nih? Biodata dan profil Harvey Moise, lengkap umur dan agama, suami Sandra Dewi tersangka korupsi. Tapi sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng. Harvey Moise adalah putra dari pasangan Hayom Moise dan Irma Silviani. Pada tanggal 9 November tahun 2016, Harvey Moise menikah dengan Sandra Dewi di Cinderella's Castle, Disneyland Tokyo, Jepang. Pasangan ini diberkahi dengan 2 anak laki-laki, Rafael Moise dan Michael Moise.
Kekayaan Harvey Moise berasal dari perusahaan batubara yang dimilikinya, PT Multi Harapan Utama, di mana dia menjabat sebagai presiden komisaris. Selain itu, Harvey juga memiliki tambang timah di Bangka Belitung, yang beberapa sumber menyebutkan dia sebagai pengusaha tunggal di daerah tersebut. Harvey Moise juga memiliki saham di beberapa perusahaan batubara, termasuk PT Stalindo Indi Perkasa, PT Refinit Bangkatin, PT Tinindo Internusa, PT Sari Gunabida Sentosa, dan CP Petrus Indi Perkasa. Dengan kepemilikan perusahaan-perusahaan ternama tersebut, tak heran jika kekayaan Harvey Moise sangat besar. Selain memiliki koleksi mobil mewah, Harvey Moise juga pernah dikabarkan membeli sebuah jet pribadi untuk anak sulungnya. Meski begitu, dia jarang memamerkan foto bersama jet pribadinya. Akun Instagram milik Sandra Dewi pun jarang mengunggah foto jet miliknya, hanya 1 atau 2 kali. Berikut biodata Harvey Moise. Nama lengkap, Harvey Moise. Tanggal lahir, tanggal 30 November tahun 1985. Umur, 38 tahun. Agama, Katolik. Profesi, pengusaha. Orang tua, Hayo Moise dan Irma Silviati. Pasangan, Sandra Dewi. Anak, Rafael Moise dan Michael Moise. Nah, sekarang perhatikan itu. Dari kedua video tadi, lihat, apakah dari 2 tayangan video ini terdapat bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di video tadi? Ada tidak? Video yang pertama, menurut kalian nih, bentuk mobilitasnya apa sih? Vertikal? Vertikal ke atas. Ada yang lain jawabannya? Vertikal ke atas. Kalau yang tayangan video yang kedua? Vertikal ke bawah. Oke, ibu-ibu tahu nih alasannya kira-kira. Yang video tayangan 1 itu katanya tadi mobilitas vertikal apa alasannya? Karena? Oke, betul, salah satu pintar. Karena yang tadinya Ayu Tani ini adalah anak seorang petani sih dari bawah kan, tapi karena kegigihannya, semangatnya, keuletannya, dia bisa naik ke atas. Oke, pintar nih Salsabila, buat jawab, tepuk tangan untuk Salsa. Kemudian yang kedua tadi ada tayangan video. Kalau menurut kalian itu tadi jawabannya adalah soal atau bentuk mobilitas sosial vertikal ke bawah. Apa alasannya? Alasannya, ayo siapa yang bisa menjawab? Oke, pintar Zanma. Tadinya Harvey ini adalah seorang pengusaha, pejabat tinggi, tapi karena yaitu dia terjerat kasus korupsi, maka dia akan turun ke bawah. Kenapa kasus korupsi ini bisa menaikkan seseorang turun ke bawah? Ya karena kekayaannya pasti akan disita oleh negara. Betul, yang tangan untuk Zanwan. Oke, baik. Sekarang perhatikan tayangan presentasi yang dibuat nih ya. Perhatikan. Apa di situ judulnya? Oke, sekarang proses mobilitas sosial. Perhatikan jawaban kamu yang tadi dengan yang ibu buat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian saluran mobilitas serta dampaknya. Oke, apa itu mobilitas sosial? Baca dulu ya. Sudah? Nah, lihat. Sudah? Sudah. Oke. Nah, ini pengertian mobilitas menurut para ahli. Ada Paul de Horton dengan Sujana Sutanto. Sudah ya? Selanjutnya, bentuk-bentuknya nih. Kalian sudah betul tadi
Apa pendorongnya nih? Ada berapa? Ada 6. Atau penghambat saluran mobilitas sosial. Kita dampak mobilitas sosial. Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Ibu bagi kelompok ya. Oke. Untuk kelompok 1, nah sini ya. Kita lihat data dari kelompok 1 itu Caca, Aliatul. Oke ya, Caca, Aliatul. Kemudian satu lagi Salsa. 3. Laki-lakinya Zanuar, Fahir. Untuk laki-lakinya Fahir dan Zanuar. Kelompok 1 di sini. Ayo. Tadi yang sudah ibu sebutkan kelompok 1. Alia, Caca, dan Salsa. Untuk kelompok 2, Siti Nuraini, Wilda, Siti Nuraini, Wilda dengan Amira. Mana Amira?
Kalau kurang boleh kita habisin. Berapa? Apa dia yang piringnya? Namanya goreng lagi dong. Apa lagi? Oh, udah. Tapi yang warna udah. Ya, silakan kerjakan ya. Sentuh pensil. Mungkin warnanya orange kan ya? Warna orange. Apa ini? Nah, berarti berapa lagi? Dari 10. Sistem ya. Berapa lagi? Sudah? Sudah. Masih Bu. Ya.
Horizontal. Ya, sudah. Horizontal. Oke, tinggal kiasan. Ada yang masih bingung? Nah, siapa sini daerah maju ke depan sini? Apa enak? Sini di daerah yang maju dulu sebentar. Ayo maju sebentar. Ya. Ini hanya yang ini. Nah, isi. Pengertiannya boleh. Itu kan ada pertanyaan menurut Pak Ahli ya. Bisa. Seperti
Saya kepala sekolah pindah ke sekolah lain, pindah dalam arti pindah posisi atau tempatnya, bukan yang berbeda itu status atau kedudukannya. Jadi ya kalau naik ke atas ke bawah itu hanya memutar vertikal ke atas dan vertikal ke ya. Ya, silakan. Apanya? Kan ini misalkan nih ini apa? Ya ini lihat soalnya. Nomor 1 apa? Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial menurut Sarjana cari jawabannya. Nanti ditulis di sini. Iya. Oke, mau gimana bentuknya silakan ya. Bergotong royong, berkolaborasi dan sama-sama itu menentukan bersama ini. Terus gimana lagi dong? Nah, udah selesai. Nah, ini kan nomor 2 ya. Bacalah 3 kasus berikut ini. Baca dulu kasus 1. Oke, terus kasus 2, kasus 3. Setelah itu, jawab pertanyaannya A, B, C, D, E, F. Kan ditulis lagi di sini misalkan. Iya, jawabannya di sini. Oke ya, sudah? Ayo yang lainnya sambil mencari jawaban, yang satunya menempelkan ya. Oke. Waktunya sekitar 15 menit lagi ya, sudah selesai. Ayo kita cek. Ayo ibu kasih waktu 10 menit lagi ya. Sudah harus selesai. Ayo.
Kelompok 1 sama kelompok 3 yang presentasi ya. Sudah? Kelompok yang sudah selesai baru kelompok 1. Nah, yang lainnya nih, ayo. Sudah ya, sudah selesai ya. Kelompok 3 sudah? Ya. 1 menit lagi, sudah selesai. Ya, boleh. Sudah semua ya? Sekarang perhatikan nih, duduk semuanya. Oke, sudah semua? Sebelum kelompok 1 presentasi, kita kasih tepuk wow untuk kelompok 1. Tepuk wow. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada 2 ya, Bapak silakan. Ibu tunjuk ya. Zanuar yang presentasi dengan Sasa. Bapak, ayo. Nanti Zanuar yang megang, Sasa yang membacakan hasilnya. Ayo, tepuk tangan untuk Sasa dan Zanuar. Silakan ke depan. Dulu baca ya. Oh, gimana di sini? Silakan di sini tuh. Kasih edukasi. Boleh. Ke depan sini. Oke, Zanuar. Sekarang perhatikan kelompok yang lainnya nih, teman-teman kita nih. Ayo, silakan. Perhatikan yang lainnya. Iya, Bu. Nanti kelompok 2 ya, bagaimana mengomentari? Bagus, sesuai, relevan dan lain-lain. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Tentang mobilitas sosial menurut Soeharjono Soekanto. Menurut sosiolog Indonesia Soeharjono Soekanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial menurut Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke suatu gerak berpindah dari kegiatan yang satu ke strata yang lainnya, baik itu berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial. Selanjutnya. Ada proses mobilitas dalam 3 kasus itu. Berpartisipasi dalam kelompok yang ia jual.
Selain itu, dalam perjualan, Pak juga sangat ramah dan murah senyum, serta selalu menjaga kebersihan barang dagangannya. Masuk mobilitas sosial. Ya. Kedua, Pak Warto dikagumi baik oleh teman-teman kantor maupun siswanya. Pada suatu ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintahan tentang melaksanakan kegiatan donasi, sehingga Pak Warto dipindahkan ke sekolah yang dekat dengan rumahnya, masuk ke vertikal horizontal. Termasuk Vertikal sinking atau ke bawah. Kasus 2, Faktor struktural. kemudahan untuk menduduki suatu jabatan atau posisi. Kasus 3, faktor politik. Kasus 3 itu masuk vertikal ke bawah. Pak Harto akan tetap hidup sederhana dan tidak akan sukses dan kaya raya. Maksudnya jika Pak Harto tidak bekerja keras, Pak Warto akan kesulitan untuk mengerjakan pekerjaannya dan tidak akan dipandang baik oleh semua orang. Saya tidak akan melakukan hal yang buruk terus. dan saya tidak akan membuli. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Ini presentasi dari kelompok 1? Sangat bagus. Sangat bagus. Kalau boleh kelompok 1 bagaimana jawaban kalian? Apakah sama dengan kelompok 1? Beda. Berbeda. Apa bedanya? Silakan. Silakan nomor 1 apa menurut kelompok 2 jawabannya? Baca aja nggak apa-apa. Peran dalam struktur sosial yaitu pada pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dan sekarang kelompok 3 maju. Yang maju boleh sama siapa nih? Irwan ya, silakan. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 3. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Mobilitas sosial menurut Sojono Jangan sekantor. Oke, langsung. adalah gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi kelompok sosial. Mobilitas menurut Paul B. Horton, perpindahan dan suatu kelas sosial ke sosial lainnya. Selanjutnya. Pertanyaan A. Menurut kalian, apakah terdapat proses mobilitas dalam 3 kasus di atas? Jika ada, tunjukkan buktinya dan gambarkan kasusnya. Jawaban ada, yaitu Pak Harto yang terus berjuang tanpa pantang menyerah dan menjadi seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Cukup sekian dari kelompok 3. Silakan kelompok 4 ada yang mau komentari apakah jawabannya bagaimana untuk kelompok 3 ini? Bagus? Bagus. Bagus. Kelompok 5 bagus, kelompok 4 juga bagus. Nah sekarang kelompok 4 dan kelompok 5 bagaimana jawaban kalian? Apakah sama dengan kelompok 3? Berbeda. Silakan jawabannya dari versi kelompok 4 nanti disambung kelompok 5. Tinggal baca, dibaca ya. Ayo, baca langsung, yang keras. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial menurut Sojono Sukanto? Menurut
dari satu posisi sosial ke posisi lainnya. Sementara itu, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Sekarang hasil diskusinya, coba masing-masing kelompok berdiri dulu di depan. Kita jajarkan bersama-sama ya hasil dari kelompok 1. Ayo, tadi yang itu yang megang siapa? Januar ya? Pegang dulu di situ. Itu kelompok 2, ayo ke depan siapa? Bawa dulu aja nih Yuda, situ. Kelompok 3 yang megang di situ. Ya, sudah. Perhatikan di sini semua, ayo. Ayo baris, semuanya baris. Ayo cepat, baris, 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 baris. Oke, baris. Barisnya sini nih, baris. Kelompok 1 Januar, sana ke depan. Sini, kelompok 2 siapa? Kelompok 2, ayo Yuda, ayo. Sudah. Kelompok 3 siapa? Iwan, sini. Kelompok 4 Tegar yang maju dan kelompok 5 Baby jatuh itu Bi. Ya, silakan. Nih, kelompok berapa nih? 5 ya. Oh, kelompok 4, kelompok 5 Tegar. Silakan Tegar. Nah, ini hasil dari diskusi 5 kelompok. Untuk yang berkinerja baik, ayo. Yang berkinerja baik hari ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 pemenang? Pemenangnya. Untuk diskusi kelompok kita hari ini ya. Oke, nanti hasilnya bisa kalian tempel di depan kelas. Nah itu bisa tidak sih ditempel, nanti ditempel ya. Tidak ada ini apa namanya kalau pakai ini bisa nggak? Ya sudah, sekarang duduk kembali. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, perhatikan semuanya. Nah ya, nah sekarang untuk pemahaman materi ini mobilitas sosial ini supaya benar-benar kalian bisa, kalian lakukan proses hasil evaluasi pemahaman kalian terhadap materi mobilitas sosial. Keluarkan HP-nya, kita lakukan evaluasi melalui wall ya. Isi di situ. Oke, silakan. Isi ya, wall. Sudah? Sudah diisi? Ayo diisi.
sudah diisi belum? Silakan. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan ke depan nih. Pos tes mobilitas sosialnya nih. Kita mulai ya. Kita sambil Nomor 1, silakan. Kebijakan politik yang dapat mendukung mobilitas sosial adalah apa jawabannya? Kita klik ya. Betul. Oke, nomor 2. Mengapa kemiskinan bisa menjadi penghambat mobilitas sosial? Jawabannya apa? B. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, sekarang nomor 3. Contoh mobilitas sosial horizontal yang mana? Ya? Ya, betul. Tepuk tangan. Nomor 4, silakan. Faktor individu yang mempengaruhi mobilitas sosial yang mana? A, B, C, D. C ya? Oke, pendidikan dan keterampilan. Oke, bisa. Nomor 5. Salah satu dampak positif mobilitas sosial adalah C. Iya, betul. Sekarang nomor 6. Salah satu dampak negatif mobilitas sosial. Jawabannya A, B, C, D. Memicu konflik dan ketegangan. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 7. Salah satu contoh mobilitas sosial vertikal naik. Jawabannya D. Oke, kita. Selanjutnya nomor 8. Saluran tugas yang dianggap sebagai sosial adalah apa? Pendidikan. Betul ya, pendidikan. Kedua. 9. Menurut Surjono Sukanto, mobilitas sosial merupakan jawabannya Oke, B, betul. Terakhir, nomor 10. Yang mana? Jawabannya B ya. Oke, tepuk tangan semua Baik, kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dalam masyarakat. Siapa yang mau? Terus sosial lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Zahira. Apa lagi kesimpulannya? Bentuk-bentuk mobilitas sosial? Bentuk-bentuk mobilitas sosial apa? Siapa yang mau jawab kesimpulan yang kedua? Ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yuk. Ya. Vertikal ke atas, vertikal ke bawah, sama mobilitas sosial horizontal. Jadi ada bentuk dua ya, dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Kalau vertikal bagaimana? Ada dua.
organisasi ekonomi. Nomi. Terus dengan organisasi profesi. Betul. Sekarang dampaknya. Tadi dampak sosial. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Apalagi? Mempercepat tingkat perubahan sosial. Oke, pintar. Meningkatkan integritas sosial. Ya, betul ya. Meditasi. Baik. Baik anak-anak, sudah membuat kesimpulan. Sekarang kita adakan refleksi pembelajaran terhadap tadi yang sudah kalian lakukan kegiatannya. Nah, sekarang buka HP-nya. Terus di situ ada link untuk pengisian refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, sekarang buka linknya. Keluarin dulu ya. Nah, itu mana? Ibu sudah kirim ke grup WhatsApp di situ. Di situ ada link untuk pengisian refleksi. Oke. Ya. Ya udah perhatikan semuanya. Sekarang isi dulu. Sudah diisi? Sudah? Kalau sudah, sebelum kita tutup pembelajaran ini dengan doa, perhatikan materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Ya, sekarang berdoa dulu sebelum kita tutup pembelajaran ini. Silakan Tegar. Sebelum ganti pelajaran, nanti kita mulai. Selesai, di depan depan ibu guru.